Pohon dari kolang-kaling ialah pohon aren. Pohon jenis palma ini masih bersaudara dengan pohon kelapa. Pohon ini bisa mencapai tinggi hingga 25 meter. Akhirnya rendang kolang-kaling matang dan siap dinikmati. Kalau ini apa ini, Bu? Jadi selain rendang yang saya masak, Ibu Eli juga nyiapin olahan lain dari kolang-kaling khas Jawa Barat nih. Nah, hari ini saya mau membuat olahan jamur nih bersama Ibu Elis. Kita mau buat apa, Bu, hari ini, Bu? Dendeng jamur. Dendeng jamur dan Pepes jamur. pepes jamur. Untuk dendeng jamurnya tuh rasanya mirip banget sama kayak dendeng sapi pada umumnya. Cuman teksturnya tuh lebih kenyal. Sedangkan untuk pepes jamurnya, dia tuh aromanya khas banget ya, Bu ya. Karena dicampur dengan serai dan cabai serta bawang daun. Jadi rasanya enak banget lah. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, awuk jadi dengan sempurna dan cantik serta siap dinikmati. Abdi bersama Pak Aro akan memanen buah kolang-kaling yang ada di kebun. Saat bulan puasa seperti ini, kolang-kaling teh menjadi primadona saat berbuka. Wah, si bapak cepet pisan naikna, nggak pakai ragu-ragu deh. Waduh, serius nih pakai tangga seperti ini? Kuat nggak ya Abdi naikin? Wah, coba sajalah. Insya Allah kuat, bismillah. Masa bapak aja berani, Abdi yang muda harus berani juga tuh. Pohon dari kolang-kaling ialah pohon aren. Pohon jenis palma ini masih bersaudara dengan pohon kelapa. Pohon ini bisa mencapai tinggi hingga 25 meter. Wah, pantas aja nih pohon aren yang Abdi naiki ini seperti tidak ada puncaknya. Panjat we terus. Halo, menit tinggi pisan. Iya teh, agak gemeteran juga ini teh. Oh, gitu unggul. Langsung Abdi ambilnya, Pak. Biar cepat turun. Lama-lama di atas bisa lupa caranya turun lagi gitu mah euy. Setelah dirasa cukup, Abdi dan Pak Aro segera turun untuk mengumpulkan buah aren yang tadi saya jatuhkan. Abdi dan Pak Aro tinggal mengumpulkan buah yang jatuh tadi nih dan melepaskan buah dari tangkainya. Oh iya, hati-hati ya memegang buah aren karena getah dari buah ini bisa membuat gatal. Setelah itu, buah aren direbus nih agar getah dari buahnya hilang dan mudah untuk dibuka. Nah, isi dari buah inilah yang biasa disebut kolang-kaling. Nah, jadi proses pembuatan kolang-kaling itu kayak gini nih. Pertama kita ambil dulu dari pohonnya, kemudian direbus selama 2 jam, ketiga baru nih dibuka-buka kayak gini apa ya.
Nah, kalau udah kayak gini bisa diolah jadi makanan. Boleh dimakan langsung. Tapi yang kayak gini boleh dimakan, Pak? Bisa. Cobain ya, Pak ya? Iya, boleh. Langsung. Enak. Rasanya tuh sama kayak yang biasa kita makan di makanan, cuman sudah dimakan tuh pahit ya, Pak ya? Ada pahit-pahitnya sedikit ya, Pak? Saat bulan puasa, kolang-kaling dapat dijual dengan harga 10.000 nih per kilonya pada pengepul. Jika hari biasa atau bukan bulan Ramadan, hanya laku dengan harga Rp5.000 saja. Wah, menurut Abdi kurang sepadan euy dengan perjuangan mengambil kolang-kalingnya. Anu hese pisan. Hari ini kita akan masak makanan khas dari Indonesia yang udah terkenal banget. Kita mau masak apa, Bu? Rendang kolang-kaling. Wah, serius nih kolang-kaling dijadiin rendang? Penasaran juga nih gimana rasanya ya? Siap atuh Bu? Kalau cuma marut-memarut mah Abdi jagonya. Demi rendang kolang-kaling, euy. Sementara Abdi marut, Bu Eli menyiapkan bumbunya nih. Tidak beda jauh dengan bumbu rendang daging. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, serai, serta cabai masuk ke dalam cobek untuk dihaluskan. Tidak lupa juga nih bumbu dapur seperti kemiri, ketumbar, lada, serta garam ikut dihaluskan dalam cobek. Ulek terus, Bu! Panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bawang merah yang telah diiris hingga harum. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Selagi Abdi memasak bumbu, Ibu Eli memeras kelapa yang telah Abdi parut untuk dijadikan santan. Setelah wangi, masukkan bahan utama kolang-kaling ke dalam penggorengan. Setelah bumbu tercampur rata, masukkan santan ke dalam wajan. Wah, ternyata masakannya harum pisan, euy. Biarkan hingga bumbu menyerap ke dalam kolang-kaling sambil sesekali diaduk, biar nggak gosong, kata Bu Eli. Kolang-kaling yang identik pada bulan puasa memang memiliki banyak menu makanan, dari mulai manisan hingga kolak. Tapi kali ini dijadikan rendang nih. Setelah meresap, masukkan gula merah nih, biar tambah gurih rendang kolang-kalingnya. Terakhir, masukkan kecap nih, biar rasanya makin jos lah. Berbeda dengan rendang daging, rendang kolang-kaling tidak perlu waktu lama nih untuk membuatnya matang saat dimasak. Akhirnya rendang kolang-kaling matang dan siap dinikmati. Wah, ini mah cocok pisan buat alternatif menu saat bulan puasa. Kolang-kaling gak cuma bisa dijadiin makanan yang manis, tapi bisa jadi makanan berat dan disantap dengan nasi. Wah, kalau ini apa ini, Bu? Jadi selain rendang yang saya masak, Ibu Eli juga nyiapin olahan lain dari kolang-kaling khas Jawa Barat nih. Oh, ini apa, Bu? Nah, ini ada lagi nih olahan kolang-kaling yang pastinya beda banget dengan kolang-kaling rendang ini. Cobain deh, Bu ya. Enak. Kalau yang tadi tuh asin, gurih, enak buat temen nasi. Kalau yang ini tuh cocok banget nih buat hidangan cuci mulut.
Walau sederhana, ternyata jika kita dapat mengolah dengan tepat, akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Hayo, Abdi lagi apa? Ada yang tahu nggak? Kita mau membuat jamur bareng Pak Dedi. Di desa Cibes itu udah mulai banyak dan terkenal petani jamurnya. Lanjut, Pak. Ya, siap. Proses membuat jamur ternyata susah-susah gampang nih. Campuran adonan yang saya aduk ini sudah didiamkan selama 1 hari loh. Dengan campuran bahan seperti serbuk, kapur, serbuk jagung, dan bahan-bahan lainnya. Wah, banyak juga ya campurannya. Nah, dari tempat pembuatan, Abdi bergeser nih ke tempat jamur yang siap panen. Jamur dapat dipanen hingga 3-4 kali. Pertumbuhan jamur juga terbilang cepat nih, jika kelembaban ruangan tepat. Dari bibit hingga tumbuh besar, jamur hanya butuh waktu 3 hari, sudah dapat dipanen. Gimana? Mau jadi pengusaha jamur? Nah, hari ini saya mau membuat olahan jamur nih bersama Ibu Elis. Kita mau buat apa, Bu, hari ini, Bu? Dendeng jamur. Dendeng jamur dan Pepes jamur. pepes jamur. Ayo, Bu, langsung aja, Bu. Abdi bantu nyuir jamurnya ya, Bu. Bumbu untuk membuat dendeng jamurnya ternyata mudah nih. Hanya asam, kunyit, ketumbar, bawang merah, bawang putih, serta garam. Haluskan semua bumbu menjadi satu. Jamur yang telah disuir, dicuci bersih, dan dikukus. Selagi jamur dikukus, Ibu mau buat bumbu untuk olahan kedua nih. Bumbu untuk membuat pepes jamur juga tidak sulit nih. Hanya menggunakan bawang merah dan bawang putih, serta garam yang dihaluskan. Setelah halus, masukkan tahu nih, biar makin jos nanti saat dimakan. Setelah itu, campurkan suiran jamur dengan bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan juga telur dan cabai, biar rasanya makin mantap. Wah, ini belum jadi saja, udah bikin lapar, euy. Letakkan jamur yang telah diberi bumbu di atas daun pisang. Tambahkan bawang daun, irisan serai, dan juga kemangi. Lalu dibungkus. Wah, ini sih sudah bisa dipastikan. Rasanya pasti raos pisan. Gak sabar ini mah, mau tahu matangnya biar bisa nyicip. Keluarin ya, Bu, jamur yang dikukusnya. Giliran pepesnya nih masuk. Kini giliran olah dendeng nih. Campurkan jamur yang telah dikukus dengan bumbu yang telah dihaluskan tadi hingga rata. Jika ingin hasil maksimal, jemur jamur hingga kering. Selagi menunggu jamur dendeng kering, kita angkat pepesnya dulu ya. Wih, aroma pepes jamurnya bikin perut auto keroncongan, euy. Kini tinggal mengolah dendengnya nih. Setelah dirasa cukup kering, dendengnya kok Abdi digoreng nih. Wah, aroma dari gorengan dendeng jamur juga gak kalah mantap nih. Bikin gak sabar mau nyicip. Akhirnya dendeng jamur juga siap untuk dinikmati.
Pas banget juga nih, selesai masak, pas udah azan maghrib, jadi langsung bisa cicipin olahan jamurnya. Untuk dendeng jamurnya tuh rasanya mirip banget sama kayak dendeng sapi pada umumnya. Cuman teksturnya tuh lebih kenyal. Sedangkan untuk pepes jamurnya, dia tuh aromanya khas banget ya Bu ya. Karena dicampur dengan serai dan cabai serta bawang daun. Jadi rasanya enak banget lah. Abdi teh lagi di daerah Palasari, Ciater, Subang nih. Di sini salah satu sentra besar pembuatan peuyeum. Ayeuna mah kita intip prosesnya yuk. Setelah singkong dipisahkan dari kulit, lalu singkong dibersihkan kembali dengan menyerutnya. Kemudian singkong langsung dicuci. Singkong dicuci bukan cuma sekali, melainkan 3 kali. Dan dipastikan benar-benar bersih. Setelah dipastikan benar-benar bersih, singkong langsung direbus. Baik, saya beralami, Mbak, direbusnya Mbak? 30 menit ya? Oh, nah jadi proses perebusannya itu selama 30 menit. Dan menurut Abah tadi, singkong yang besar-besar ditaruh di bawah karena lebih lama matangnya. Gitu ya, Pak? Iya. Sepertinya mah sudah cukup nih direbusnya. Saatnya diangkat. Sekarang singkong dibiarkan di ruang terbuka terlebih dahulu agar air dari rebusan hilang dan singkong cepat dingin. Jika sudah benar-benar dingin, barulah singkong dapat diberikan ragi. Karena jika masih panas atau hangat, peuyeum akan berjamur dan sudah tidak bisa untuk dimakan. Nah, ini udah selesai nih proses pembuatan peuyeumnya. Setelah diragi, terus ditaruh di sini selama 24 jam ya, Pak? Iya. Udah deh, bisa dinikmatin. Pak. Nggak terlalu sulit ya ternyata. Hayo, siapa yang mau coba? Lumayan loh, sambil ngabuburit, bikin peuyeum sendiri buat menu buka puasa. Hari ini saya bersama Ibu Yuyun dan Ibu Oneng akan membuat makanan khas daerah Cibesi berbahan dasar singkong. Penasaran kan? Langsung aja Bu. Untuk buka puasa, kita langsung bagi tugas nih. Ibu Yuyun memotong gula merah untuk isiannya. Ibu Oneng mengupas singkong. Dan Abdi memarut atau lebih tepatnya menggasrok singkongnya. Setelah selesai mengupas singkongnya, Ibu Oneng langsung membuat warna untuk awuk dari bahan alami. Selesai digasrok, singkong diberi garam agar lebih gurih. Aduk terus agar tercampur rata. Setelah itu, singkong dibagi menjadi 4 bagian untuk masing-masing diberi warna alami yang berbeda. Ada yang unik nih sebelum adonan awuk masuk ke dalam asupan. Bagian tengahnya diberi gagang centong yang dibungkus daun pisang. Ini berfungsi untuk memberikan sirkulasi saat awuk dikukus menggunakan seeng. Satu persatu awuk dengan warna berbeda masuk ke dalam asupan. Masing-masing adonan warna diberi gula merah dan kelapa di atasnya setelah masuk asupan. Jadi seperti pembatas ya. Daun pisang juga berfungsi menambah aroma pada awuk loh. Oke, saatnya mengukus awuk dengan alat legendaris nih di dunia pengukusan, yaitu seeng. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit,
awuk jadi dengan sempurna dan cantik, serta siap dinikmati. Nah, ini nih, awuk singkong khas Desa Cibesi udah jadi. Gak sabar banget nih nyobainnya. Ayo Bu, kita cobain. Biasanya, awuk berbahan dasar tepung beras. Tapi di Desa Cibesi Subang, awuk biasa dibuat dari singkong. Awuk juga menjadi salah satu makanan yang disuguhkan kepada ibu-ibu yang membantu saat ada hajatan. Wah, ini mah cocok pisan buat menu buka puasa nih. Selain sehat, kandungan karbohidrat pada singkong membuat perut auto kenyang. Kacang sebagai bahan utama membuat noga disangrai dulu nih. Setelah matang, kacang diletakkan di wadah besar untuk dipisahkan dari kulitnya. Nah, prosesnya tuh kayak gini. Setelah disangrai, kemudian dibersihkan, lalu ditumbuk. Supaya bersih dan rasanya mantap. Oh, Abdi baru tahu kenapa disangrai dulu. Agar lebih mudah nih membersihkan kacangnya. Udah selesai nih Bu, tinggal dibersihin ya? Ditapi, boleh Bu. Ini nih yang namanya ditampik. Menurut ibu, lebih cepat memisahkan kulit kacang yang sudah lepas dari kulitnya dibandingkan mengambilnya satu persatu. Setelah bersih, kemudian baru nih kacang ditumbuk hingga halus. Pegangin ya Bu. Akhirnya halus juga nih kacang. Bu, ini udah ya Bu? Ya, udah. Saatnya membuat adonan noganya nih. Gula pasir dipanaskan dengan air asam jawa. Oh iya, menurut Bu Masi, api yang dipakai untuk memasak harus stabil. Wah, kalau urusan ini mah biar dilakukan sama yang ahli saja ya. Gula yang sudah meleleh diangkat dan langsung dicampur dengan kacang yang telah ditumbuk. Lalu langsung dibentuk. Proses ini harus benar-benar cepat, karena jika terlambat, noga akan kering dan susah untuk dibentuk. Ini salah satu alasan adonan noga dibuat sedikit demi sedikit. Ini berulang hingga kacang habis. Pertama, adonan noga dipipihkan. Lalu pada saat yang tepat, adonan dibentuk agar terlihat lebih cantik untuk dinikmati. Abdi coba ikut bentuknya, Bu. Wah, buat pemula lumayan ya buatan saya mah. Kumaha pemirsa. Oke, noga siap dinikmati. Ini dia nih yang bikin Abi penasaran, nyobian kue noganya. Serasa balik ke masa kecil, euy. Rasanya pun masih sama nih sama yang saya coba waktu Abdi masih kecil. Rasanya sih yang udah pasti manis ya, karena bahan dasarnya gula. Cuman ada gurih-gurihnya dari kacang yang disangrai. Rasa manis dari kue noga memang cocok banget dimakan saat buka puasa. Sesuai anjuran, berbukalah dengan yang manis.
masih di daerah Cibesi, Subang nih. Hari ini Abdi nemenin Teteh Nugelis buat cari bahan kue granat muncrat. Nah, sepertinya sudah menemukan bahan untuk kuenya nih. Awas hati-hati naiknya. Udah cukup belum, Teh? Udah cukup. Teh kanggo naon seueur pisan? Kita kan damel kue, tapi getahna orang angge ngalanongan roromeheun. Oh, gitu abi ngiring wios. Yes. Kami bantosnya. Di sini mama sendiri. Sebelum membuat kue, Teh Fitri mau kasih tahu manfaat dari getah pepaya nih. Di sini, getah pepaya dimanfaatkan oleh para wanitanya untuk menghilangkan kasar dan pecah-pecah pada kulit telapak kaki. Nah, kaki tangan sudah bersih nih. Ayo nama, hayulah Teh, kita masak kue aja. Untuk membuat granat muncrat, Abdi dan Teh Fitri dibantu sama yang ahlinya, Ibu Tini. Pertama, kita kupas dulu ya bahan utamanya, nanas dan juga pepaya. Sedangkan Teh Fitri membuat bahan untuk pewarnanya. Bahan pewarna dipilih dari bahan alami, ada buah naga, daun pandan, dan juga kunyit. Setelah dikupas, pepaya lalu diparut, sedangkan nanas cukup dicacah halus. Setelah itu, nanas dan pepaya diperas agar air dari kedua buah ini hilang. Karena untuk membuat granat muncrat, kita lebih membutuhkan serat dari buah pepaya dan nanas. Campurkan dan aduk nanas dan pepaya yang sudah diperas dalam satu tempat. Setelah tercampur, masak campuran pepaya pada api yang besar. Wah, kalau dilihat mah seperti bikin selai nanas ini mah ya. Masukkan juga nih gula pasir ke dalam wajan. Lalu diaduk kembali agar tercampur rata. Oh iya, ini terus diaduk ya, biar tidak gosong. Setelah merata, masukkan pewarnanya nih. Aduk lagi sampai rata dan matang sempurna. Nah, sudah matang nih, tinggal dibentuk bulat saja. Adonan harus dibentuk saat masih panas, agar mudah dibentuk. Agar tidak terlalu panas, tangan dicelupkan ke dalam air sebelum membentuk adonan. Nah, di sini nama granat muncrat tercipta. Jadi, saat adonan terbentuk bulat, adonan dilemparkan ke dalam wadah yang berisi gula pasir. Hempasan gula pasir yang lompat seperti granat yang meledak, makanya disebut kue granat muncrat. Sudah terjawab kan rasa penasarannya? Unik kan? Akhirnya jadi deh kue granat muncratnya. Wah, seperti dugaan Abdi nih, rasanya bercampur antara manis dan asam. Ini sih pas banget buat camilan abis buka atau hidangan saat lebaran nanti. Rasanya tuh manisnya dapet, asamnya dapet, perpaduan antara nanas dan pepayanya tuh bikin segar di mulut. Bukan hanya saat bulan puasa, di daerah Subang, granat muncrat juga menjadi salah satu camilan wajib saat ada acara nikahan ataupun hajatan. Gimana? Sudah menginspirasi belum buat menu buka puasa nanti? Pokoknya mah, selamat menunaikan ibadah puasanya bagi anak negeri di seluruh Indonesia.